Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian kitab Minhajus Salikin wa Tadihul Fiqhi fid Din, karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-52 dari kitab ini. Tayyib, kita lanjutkan insyaallah dari ziyadat, tambahan pembahasan, yaitu al-manhiyat fis shalah, perkara-perkara yang dilarang dalam salat. Pada pertemuan yang kemarin kita telah menjelaskan 9 perkara yang dilarang dalam salat. Kemudian kita lanjut yang ke-10. Di antara perkara yang dilarang dalam salat adalah takmidul ainain fis shalah, menutup kedua mata dalam salat. Menutup mata dalam salat, ya, jika dia maksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia menyangka bahwa ini adalah bentuk ibadah yang disyariatkan. Dia meyakini ini adalah perkara yang dianjurkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, maka itu hukumnya haram, masuk dalam kategori bid'ah. Jelas? Adapun jika dia melakukannya bukan karena itu, dia tidak sampai meyakini bahwa itu adalah perkara yang disyariatkan. Iya. Tapi dia merasa ini adalah bisa membuat dia khusyuk, maka itu dimakruhkan, dibenci, karena menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Dan telah berlalu bersama kita keterangan para ulama bahwa menutup mata ini bukan dari sunnah Nabi SAW. Di antaranya adalah keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Zadul Ma'ad. Beliau berkata bahwa lam yakun min hadin Nabi SAW tagmidu ainai fis salah, bukan dari petunjuk Nabi SAW menutup kedua mata dalam salat. Bahkan telah datang keterangan para as-salaf bahwa menutup mata dalam salat itu termasuk dari perbuatan orang Yahudi dalam ibadah mereka, dan termasuk dari perbuatan orang Majusi ketika mereka menyembah api. Taib. Kemudian
Di antara perkara yang dilarang dalam salat adalah melakukan tatbiq ketika ruku. Tatbiq sudah saya contohkan kemarin, yaitu menggabungkan telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, digabungkan, kemudian dia meletakkannya di antara kedua pahanya ketika dia ruku. Dan ini sudah saya jelaskan, disyariatkan di awal Islam, setelah itu dihapus hukumnya. Kemudian yang dilarang dalam salat diantaranya adalah membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Ini juga sudah lewat pembahasannya. Kemudian di antara hal yang dilarang pula adalah membentangkan kedua siku dan lengan bawah ketika sujud, dibentangkan seperti anjing ketika sujud. Dan ini hadisnya sudah kita jabarkan di pembahasannya. Kemudian di antara kesalahan dalam salat yang dilarang adalah melipat pakaian dan mengikat rambut. Ya. Melipat pakaian, melipat lengan baju, atau melipat lengan atau melipat celana, dilipat ketika salat. Dan termasuk mengikat rambut, dan itu sudah saya jabarkan juga. Iya, Nabi SAW diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud, dan Nabi SAW beserta umat beliau dilarang melipat baju, celana, atau melipat kain pakaian dalam salat, dan beliau dilarang untuk mengikat rambut. Naam. Kemudian di antara hal yang dilarang dalam salat adalah duduk iqa. Duduk iqa ada dua jenis, ada yang sunnah dan ada yang dilarang. Dan ini sudah kita contohkan kemarin. Duduk iqa yang sunnah yaitu bertumpu di atas punggung kaki kanan dan kiri, kemudian dia duduk di atas tumitnya, digabungkan antara tumit kiri dan kanan, kemudian dia duduk di atas tumit tersebut. Kemudian adapun duduk iqa yang terlarang sudah kita contohkan juga, yaitu dia bentangkan kaki kiri dan kanan ke belakang, kemudian dia duduk di atas lantai. Sudah kita jabarkan kemarin ini. Kemudian di antara hal yang dilarang dalam salat adalah meletakkan tangan ke bumi. Ya, meletakkan tangan ke bumi ketika dia duduk. Apakah dia duduk antara dua sujud ataupun duduk ketika tasyahud. Tidak boleh seorang meletakkan tangannya ya ke bumi, ke lantai ketika dia duduk antara dua sujud atau tasyahud. Karena sudah kita jelaskan kemarin bahwa yang sunnah ketika seorang duduk antara dua sujud atau ketika dia tasyahud, yang sunnah dijelaskan dalam hadis, dia meletakkan tangannya di kedua pahanya atau dia meletakkan tangannya di lututnya. Ya, itu dua yang warid dalam hadis. Maka meletakkan tangan di selain daripada paha dan lutut, maka pasti keliru dan salah. Dan tentang meletakkan tangan di lantai ini diterangkan dalam hadis Ibnu Umar, nahan Nabi SAW idza jalasa ar-rajul fi shalah ayatamida ala yadihi al-yusra. Nabi SAW melarang jika seorang itu duduk ketika salat, ya, duduk antara dua sujud atau tasyahud, Nabi SAW melarang seorang itu bersandar di atas tangannya yang kiri. Ya, bersandar di atas tangan kirinya. Iya. Taib. Dan sudah saya jelaskan ya beberapa hadis kemarin tentang hal ini. Ini termasuk jenis duduk orang yang dimurkai oleh Allah. Dan Ibnu Umar mengatakan duduk seperti itu seperti duduk orang yang diazab. Iya. Kemudian di antara perkara yang dilarang dalam salat adalah sujudnya orang yang sakit di atas sesuatu yang tinggi. Ya. Duduknya orang yang sakit ketika salat, dia ambil sesuatu yang meninggi lalu dia sujud di atasnya. Kemarin sudah kita sebutkan hadisnya ini ya. Duduk di atas bantal, duduk di atas kayu,
atau dia mengambil sesuatu apa saja kemudian dia sujud di atasnya ketika dia sholat duduk, itu pelanggaran. Kemudian termasuk kesalahan dalam sholat adalah mengusap kerikil pasir atau kerikil kotoran yang ada di tempat sujud, ya, dan melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat. Sudah kita sebutkan hadisnya kemarin, Nabi SAW melarang, ya, untuk mengusap at-turab, mengusap tanah, batu, kerikil ketika akan sujud. Kata beliau, in kunta fa'ilan fawahidatan, jika engkau terpaksa harus melakukannya maka cukup satu kali. Jangan setiap sujud diusap, setiap sujud diusap, ya. Dan sudah saya sebutkan kemarin hikmahnya karena apa? Di depan dia ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Taib. Dan ini tuh termasuk kalau dia melakukannya lebih daripada satu kali itu termasuk menyibukkan dia, ya. Jadi setiap salat apa yang bisa menyibukkan itu ditinggalkan. Itu ditinggalkan. Iya. Bahkan datang dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW bersujud di atas air dan tanah sampai saya melihat bekas tanah itu melengket di jidat beliau. Beliau tidak mengganggu-ganggunya, ya, ini karena menyibukkan, ya. Dan juga datang dalam hadis Ibnu Mas'ud, beliau berkata, arba'un minal jafa, pernah kita bawakan asar ini, ada 4 perkara dari kebodohan, al-jafa, yaitu mashur rajul at-turab an wajhihi wa huwa fi shalah, yaitu seorang mengusap tanah dari wajahnya. Jadi ada melengket di wajahnya lalu dia usap sementara dia salat. Iya, jadi salat ini la syughla, ada perkara yang sudah menyibukkan orang. Jadi jangan setiap salat dia bersihkan jubahnya. Setiap dia turun bersujud naik ke atas, dia sapu lagi jubahnya, ya. Dia bersihkan tangannya lagi seperti ini, dia bersihkan wajahnya lagi seperti ini. Jangan dia berbuat seperti itu perbuatan sia-sia, ya. Karena sejatinya apa yang saya jelaskan kemarin pasti sangat jelas bagi orang yang faham. Apa yang ada di depan dia adalah rahmat Allah. Apa yang melengket di badannya, di bajunya, di wajahnya, itu bagian dari kebaikan insyaallah. Dan dia diperintahkan, dilarang melipat kain ketika salat, kain lengan bajunya, dilarang dia melipatnya karena sudah saya jelaskan kemarin. Itu semuanya bersujud kepada Allah. Jadi kalau ada yang melengket, tidak usah disibukkan, dibersihkan sementara dia salat. Dilihat baju ya al-haramainnya kotor, dia bersihkan. Wah, ini mengganggu, ya. Enggak boleh dia berbuat seperti itu dalam salat. Nah, kemudian di antara kesalahan dalam salat disebutkan musannif di sini bahwa mendahulukan lutut kemudian tangan. Ini bukan kesalahan, ini khilaf, ya. Ini masalah khilaf, tidak perlu kita sebutkan. Termasuk kesalahan dalam salat adalah seorang yang menggerak-gerakkan tangannya ketika dia salam. Gerakan ke kanan, ke kiri atau berisyarat dengan tangannya. Ini tidak boleh, ya. Sudah saya sebutkan kemarin. Salam kanan bergerak, salam ke kiri bergerak tangannya lagi. Kayak dibuka tangannya, pembuka rezeki. Yaitu pelanggaran. Dan termasuk kesalahan di dalam salat yang sangat parah adalah bergerak bersamaan dengan imam dan mendahului imam. Ini lebih jelas salahnya. Iya. Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-iman ayaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alullahu suratahu surata himarin.
Tidakkah salah seorang di antara kalian itu takut, kata Nabi, jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam? Jangan sampai Allah Ta'ala merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah Ta'ala mengubah bentuknya dia menjadi bentuk keledai. Ini dalil menunjukkan tentang haramnya mendahului imam. Ya, haramnya mendahului imam. Dan termasuk dari kesalahan dalam salat adalah seorang salat ketika makanan sudah dihidangkan. Iya, salat sementara makanan sudah dihidangkan dan dia tinggalkan makanan. Atau dia salat sambil menahan buang angin, buang air besar, kencing dia tahan. Ini termasuk kesalahan salat. La salata bihadaratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim, tidak ada salat apabila makanan telah dihidangkan dalam kondisi orang itu lapar, dan tidak ada salat dalam kondisi dia menahan dua lubang, menahan buang angin, buang air besar dan buang air kecil maksudnya. Kalau ada orang yang bertanya tentang hadis ini, kenapa dalil ini mendahulukan kemaslahatan orang dibandingkan kemaslahatan Allah dalam ibadah? Iya tak? Coba dilihat hadisnya. Tidak ada salat kalau orang itulah lapar, makanan sudah dihidangkan. Kemudian tidak ada salat apabila seorang itu sakit perut, buang angin, buang air besar. Kenapa kemaslahatan manusia lebih dikedepankan dibandingkan kemaslahatan ibadah? Jawabannya, justru sebenarnya hadis ini menunjukkan kemaslahatan ibadah lebih dikedepankan, ya kan? Ibadah kepada Allah, khusyuk dalam ibadah lebih dikedepankan dibandingkan kemaslahatan manusia. Justru dia disuruh makan, justru dia disuruh buang air besar dulu untuk menjaga kemaslahatan ibadah kepada Allah. Jangan dibalik. Kan kalau hadir makanan seperti dalam kisah Ibnu Umar dihidangkan padanya makanan, qomat, santai dia makan. Ya, dan itulah para sahabat mengamalkan hadis. Mereka makan. Kalau dia dapatkan salat selesai, maka itu uzur bagi dia. Uzur bagi dia. Kalau dia lapar. Karena illah seorang dilarang menghadiri salat dalam kondisi lapar dan dia mau makan. Itu illahnya supaya dia bisa khusyuk ketika salat. Kalau dia lapar, makanan dihidangkan, dia masuk salat dalam kondisi dia lapar, maka itu akan menghilangkan khusyuknya. Karena itu Al-Imam Ibnul Mulakkin rahimahullah ta'ala merinci dengan 4 rincian orang yang menghadiri salat dalam kondisi dia menahan buang air besar dan buang air kecil dan menahan lapar. Beliau merinci sampai 4 rincian. Ada yang sampai membatalkan salatnya. Iya. Kalau dia sudah terlalu lapar, sedangkan di pikirannya nasi dan ikan, lapar sekali dia, pokoknya lapar betul, di kepalanya dia makan, maka orang seperti ini kalau dia hadir salat sampai betul-betul hilang ingatannya tentang salat, di pikirannya makan, maka itu membatalkan salatnya, bisa membatalkan salatnya. Beliau merincinya sampai 4 rincian, ya. Baik. Jadi seorang yang menghadiri makanan, dia makan, kemudian dia buang hajat dulu walaupun setelah salat, itu sebenarnya dia mendahulukan kemaslahatan ibadah kepada Allah dan khusyuk. Iya. Taib, dibandingkan kemaslahatan manusia, walaupun kalau kelihatan zahirnya itu kemaslahatan manusia lebih dikedepankan. Taib, kemudian tambahan yang terakhir, yang ketiga, tentang masalah mubtilat as-shalah, pembatal salat. Pembatal salat yang pertama adalah
Dia yakin bahwa dia berhadas. Tayakkan al-hadas. Dia yakin bahwa dia berhadas, berhadas yang membatalkan wudu. Jadi dipersyaratkan yakin, ya. Dia yakin berhadas, di mana hadas itu membatalkan wudunya. Dia yakin buang angin, ya. Dia yakin keluar kencing dari kubulnya atau semisal dengannya. Penting dia yakin. Adapun kalau dia ragu, maka keraguan ini la yazulu bisyak. Keraguan tidak boleh mengganggu sesuatu yang pasti yakin. Jelas, ya? Kaidahnya sudah pernah kita bahas di pembahasannya. Dalil tentang hal ini adalah kisah seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW dan dia mengeluhkan sesuatu yang terjadi pada dirinya dalam salat. Dia mendapati sesuatu dalam dirinya dalam salat, seakan-akan dia buang angin, ya, di duburnya, perasaannya, ya. Maka Nabi SAW memberikan kaidah, ya, la yansarif, jangan dia berpaling dari salatnya hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan, sampai dia mendengarkan suara dan sampai dia mendapatkan bau, ya. Jadi dilarang keluar dari salat kalau orang merasa bahwa dia sedang batal salatnya karena keluar air dari kubulnya atau merasa dia buang angin, maka tidak boleh dia keluar dari salatnya sampai dia mendengarkan suara atau sampai dia mendapatkan bau. Ini maksudnya kalau dia yakin, kata para ulama. Kalau dia apa? Ya, yakin. Itu maksudnya hadis ini. Baik. Karena bukan maknanya hadis ini nanti dia mendapatkan suara, mendengarkan suara dan dia mencium bau baru dia keluar. Iya kan? Itu sudah difahami secara akal sehat. Kalau orang sudah yakin dia buang angin, yakin, tapi tidak ada suara dia dengarkan, tidak ada bau dia cium, apakah dia bertahan? Buang angin ini tapi tidak ada bau, pasti dia keluar. Kalau dia tinggal di situ batal salatnya. Adapun Nabi SAW menyebutkan ini karena ini adalah tanda yakin. Kalau dia mendengarkan suara, mencium bau, itu tanda yakin. Tapi kalau ini enggak ada, yang penting dia yakin, maka dia keluar. Jadi begitu maksudnya hadis ini. Makanya sesuatu yang ragu tidak boleh dia melengsarkan yang sesuatu yang yakin. Iya. Taib, ini yang membatalkan salat yang pertama, yaitu yakin dia berhadas. Adapun kalau dia ragu, enggak membatalkan, ya. Yang kedua, tarku syartin min syurutis shalah aw ruknin min arkaniha biduni udhrin, yaitu seorang meninggalkan syarat dari syarat salat atau meninggalkan satu rukun dari rukun salat. Apa saja dia tinggalkan dari syarat dan rukun, maka itu membatalkan salatnya. Iya. Membatalkan apa? Salatnya. Dan ini jelas sekali, ya, di pembahasan rukun dan syarat. Kemudian yang ketiga, al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja ini, kata Imam Ibnul Munzir, ijma' para ulama. Ijma' para ulama bahwa makan dan minum dalam salat, ya, dalam salat fardu, sengaja dia makan, sengaja dia minum, maka itu wajib dia mengulang salatnya. Batal salatnya, wajib dia ulang. Ini menurut ijma' dalam salat fardu. Adapun dalam salat sunnah, maka itu batal salatnya menurut jumhurul ulama. Ada khilaf. Namun yang benar dalam salat sunnah juga, makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan salatnya. Karena alasannya, kata jumhur, apa yang membatalkan
salat fardu, maka itu juga membatalkan salat apa? Sunnah. Enggak ada perbedaan pendapat jumhur. Jadi kalau dia salat makan gula-gula, salat sunnah atau salat wajib, batal salatnya. Iya. Atau dia makan 1 biji jagung misalnya, sengaja, jelas batal salatnya. Ya. Taib. Adapun kalau yang tersisa di giginya itu, dan itu terjadi pada orang yang puasa juga, kadang ditanyakan, gimana hukumnya orang yang puasa lalu ba'da subuh masih ada tersisa dari sela-sela giginya, sisa rezeki dari Allah, dia telan, batal puasanya? Ya, jawabannya tidak batal. Ya, sama kalau dia telan ketika dia sholat, ada tersisa sisa daging di sela-sela giginya, dia telan, nggak ada masalah. Itu tidak dianggap makan, ya. Yang keempat, al-kalam amdan li ghairi maslahatis shalah, berbicara dengan sengaja tanpa kemaslahatan sholat. Ini juga membatalkan. Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, sahabi, beliau berkata, kunna natakallam fi shalah. Dulu di awal-awal Islam kami itu berbicara dalam salat. Dulu yukallimur rajulu minna sahibah wa huwa ila jambihi fi shalah. Sahabat kami kalau salat kadang dia berbicara dengan kawan yang ada di sampingnya sementara dia salat, berbincang-bincang sementara salat. Gimana kabar? Alhamdulillah bikhair. Sementara salat. Itu awal-awal Islam. Mereka berbincang-bincang sementara salat dengan orang yang ada di sampingnya. Hatta nazalat, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian kepada Allah taala dengan ibadah. Kumu, yakni beribadahlah kalian kepada Allah dengan penuh ketekunan. Maka setelah turun ayat ini, fa'umirna bisukut, Nabi SAW memerintahkan kami untuk diam, enggak boleh lagi berbicara. Wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang oleh Nabi SAW untuk berbicara. Maka larangan konsekuensinya haram, dan larangan dalam salat memberikan konsekuensi membatalkan salat. Maka tidak boleh seorang berbicara dalam salat. Iya, berbicara dalam salat. Faedah dari pembahasan hadis ini, maka siapa yang berbicara dalam salat karena dia lupa atau karena dia jahil terhadap hukumnya, dia tidak tahu kalau itu dilarang dalam salat, dia jahil atau dia lupa, maka ini tidak membatalkan salatnya berdasarkan hadis Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu anhu, kisah tentang dia salat bersama Nabi SAW. Kemudian dari jamaah itu ada sahabat yang bersin, lalu dia berkata alhamdulillah. Namun sahabat Muawiyah ibnul Hakam ini berkata yarhamukallah. Maka manusia pun melirik dia. Maka dia berbicara, wasal ka'amiyah, aduh, kenapa kalian? Malakum tanzuruna ilayya, kenapa kalian melihat saya? Nah, dia tambah kalamnya lagi. Ya, dia tambah. Jadi hadis ini sebenarnya sambungannya ada ya, panjang, sampai sahabat itu memukulkan tangannya ke paha mereka, dan sahabat Muawiyah pun paham bahwa dia dilarang berbicara. Ya, sampai selesai salat, ya, di akhir hadis, ya, Taib, Nabi SAW berkata kepada sahabat Muawiyah ini, inna hadhihi salah, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak pantas ada perkataan manusia di dalamnya. Inna ma huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran, sesungguhnya salat ini cukuplah seorang membaca subhanallah, Allahu akbar, dan membaca Al-Quran. Maka pada hadis ini diambil padanya faedah, ya, Nabi SAW tidak memerintahkan dia untuk mengulang salatnya karena dia jahil terhadap hukum berbicara dalam salat. Maka ini tidak batal, ya.
Dan ini sudah pernah saya sebutkan kaidahnya. Kalau seorang melakukan pelanggaran dalam sholat, sesuatu yang dilarang, bahkan walaupun dia melakukan pembatal sholat seperti ini, itu tidak membatalkan sholatnya kalau dia lupa, kalau dia jahil. Beda kalau dia meninggalkan rukun. Beda kalau dia meninggalkan rukun. Hadis musi as-salah, dia jahil tak? Dia tinggalkan rukun. Nabi katakan, irji fa shalli, fa innaka lam tusalli. Kamu ulang salatmu, sebenarnya kamu belum salat. Padahal dia jahil. Sementara ini sahabat ini jahil juga kan tentang hukum berbicara dalam salat. Bahkan itu membatalkan salatnya. Tapi Nabi tidak perintahkan dia apa? Mengulang salatnya. Jadi dibedakan antara meninggalkan rukun dengan meninggalkan apa? Melakukan pelanggaran larangan dalam salat. Tayyib, terakhir dari pembatal salat adalah ad-dhahik alladhi yudhiru ma'ahu as-saut, ketawa yang mengeluarkan suara. Iya. Karena tertawa itu terbagi dua dalam Islam, ya. Ada tertawa dhahik namanya, tertawa mengeluarkan suara, dan ada tabassam, tersenyum. Ya, tertawa ini juga bermacam-macam ya. Tertawa, ada orang tertawa terbahak-bahak sampai berguling-guling di tanah. Saking lucunya dia berguling-guling, terbahak-bahak. Nah, ini tercela yang seperti ini. Ya. Tertawa sampai banting-banting, berguling-guling. Tertawa mulutnya terbuka lebar. Sangat lebar mulutnya, menganga. Nah, ini bahaya juga ini. Ya, berlebihan. Nah, orang yang tertawa dalam sholat sampai mengeluarkan suara itu dianggap fahish, ya. Dianggap fahish oleh para ulama, dan itu membatalkan sholat. Karena itu ijma' para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Munzir bahwa tertawa yang mengeluarkan suara itu membatalkan sholat. Karena itu termasuk fahish. Ya, fahish dari al-kalam. Dan itu dianggap bentuk mempermainkan salat dan bermain-main di dalamnya. Termasuk bentuk merendahkan ibadah salat dan dianggap bermain-main dalam salat. Karena itu datang sejumlah asar dari sahabat. Asar datang dari sejumlah para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Asar yang menunjukkan batalnya salat orang yang ketawa mengeluarkan suara. Ya, di antaranya warid dari asar Jabir, Abu Musa al-Ash'ari, dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf. Adapun tabassam yakni tersenyum dalam salat, tiba-tiba dia tersenyum sendiri. Entah apa dia fikirkan. Mungkin ada sesuatu yang dia ingat. Tersenyum. Maka tersenyum yang seperti ini la tubtilus shalah, tidak membatalkan salat. Namun dilihat dia tersenyum ada sebab atau tidak, ada uzur atau tidak. Kalau ada uzur dia tersenyum, mungkin karena dia ingat sesuatu, tiba-tiba dia tersenyum, maka la ba's, enggak ada masalah. Tapi kalau dia tersenyum lighairi uzrin, tanpa ada uzur, maka itu dimakruhkan, tidak sampai batal. Hukumnya apa? Makruh. Tanpa ada uzur dia tersenyum, maka itu makruh. Karena itu datang dalam hadits Jabir, beliau berkata, la yaqta'us shalah at-tabassum, walakin yaqta'ul qarqarah. Ya. Kata Jabir, tabassum ini, tersenyum itu tidaklah memutuskan salat, tidak membatalkan salat. Akan tetapi al-qarqarah itu adalah ketawa yang mengeluarkan suara. Itulah yang memutuskan dan membatalkan salat, kata Jabir radhiyallahu anhu. Ya. Jelas ya? Selesai pembahasan tambahannya. Tayyib. Sekarang kita masuk kembali ke pembahasan
lanjutan yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, masih dalam pembahasan salat. Masih dalam pembahasan salat. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, "War-rawatibu al-mu'akkadatu at-tabi'atu lil maktubat asyrun." Dan rawatib, salat sunnah rawatib yang muakkadah, maka salat sunnah rawatib ini hukumnya sunnah muakkad, bukan sunnah biasa. Sunnah yang sangat ditekankan. At-tabi'ah, rawatib ini mengikut kepada al-maktubat, ibadah wajib. Dia ikut kepada ibadah wajib. Salat sunnah rawatib ini ada asyrun, ada 10. Maka di sini beliau akan berpindah kepada pembahasan salat sunnah rawatib. Beliau berpindah kepada pembahasan salat sunnah apa? Rawatib. Baik. Beliau berkata salat sunnah rawatib ada 10. Ada 10 salat sunnah rawatib. Wahiyya al-madhkuratu fi hadisi Ibnu Umar. 10 salat sunnah rawatib ini disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, "Hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat." Saya telah menghafalkan dari Nabi SAW salat sunnah 10 rakaat. Beliau menghitungnya raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat ba'da zuhur, sudah 4. Raka'ataini ba'dal maghrib fi baitih, 2 rakaat salat sunnah ba'da maghrib di rumahnya, sudah 6. 2 rakaat ba'da maghrib, ya, di rumahnya beliau kerjakan, sudah 6. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitih, dan 2 rakaat ba'da isya beliau juga kerjakan di rumahnya, sudah berapa? 8. Wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum salat sunnah fajar. Ya. 2 rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh maksudnya salat sunnah fajar. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Taib. Di sini beliau akan berpindah kepada pembahasan salat sunnah rawatib. Pada pembahasan sebelumnya saya sudah menyinggung tentang salat sunnah. Salat sunnah ini namanya banyak, ya. Salat tatawwu, salat nafilah, salat sunnah. Dan salat sunnah tatawwu nafilah ini para ulama membaginya menjadi 2 bagian, sebagaimana sudah saya jelaskan pada pembahasan telah berlalu. Salat sunnah dibagi para ulama menjadi 2 bagian. Ada salat sunnah mutlak dan ada salat sunnah muqayyad. Iya kan? Sudah kita bagi. Adapun salat sunnah mutlak adalah salat sunnah yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, dan tidak terikat oleh kondisi dan keadaan. Itu salat sunnah mutlak. Tidak terikat oleh waktu dan tempat, dan tidak terikat oleh kondisi dan keadaan. Sedangkan salat sunnah muqayyad, salat sunnah muqayyad adalah salat sunnah yang terikat oleh waktu dan tempat serta keadaan. Iya. Kemudian salat sunnah mutlak tidak terbatas rakaatnya. Itu salat sunnah mutlak. Tidak terbatas rakaatnya dan jumlahnya. Tidak terikat oleh waktu. Artinya kapan saja dia mau salat bebas. Dan tidak terikat oleh tempat. Dimanapun dia mau salat silahkan. Dan dia tidak terikat oleh kondisi dan keadaan. Kondisi apapun, yang penting dia ada wudu. Kondisi keadaan apapun silahkan dia salat. Iya. Dipaham, ya? Jadi dia tidak terikat oleh waktu, kapan saja.
tidak terikat oleh tempat, di mana saja dia sholat bisa, dan tidak terikat oleh keadaan, dan dia boleh mengerjakan sholat sunnah mutlak ini berapapun rakaatnya. Iya. Mau dia kerjakan 20 rakaat bisa, 40 rakaat bisa, 100 rakaat juga bisa. Iya. Mau kerjakan 200 rakaat boleh, 300 bisa. Ya, tapi siapa yang mau kerjakan ini? Orang belakangan ini jangankan salat sunnah mutlak, salat sunnah rawatib saja mereka malas. Adapun salat sunnah muqayyad adalah salat sunnah yang terikat oleh waktu. Kita kasih contoh salat sunnah muqayyad banyak ya. Salat sunnah muqayyad seperti tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, ya, atau isyraq, salat sunnah taubat. Itu salat sunnah yang warid semua dalam hadis-hadis. Adapun salat sunnah di malam hari, qiyamul lail, sebagian para ulama ada memasukkan dia sebagai kategori salat sunnah mutlak. Ya, salat sunnah apa? Mutlak. Artinya kalau dia dimasukkan dalam kategori salat sunnah mutlak, maka dia tidak perlu menghadirkan niatnya ta'yin salat sunnah qiyamul lail. Cukup dia qiyamul lail, niatnya qiyamul lail, selesai. Niatnya salat sunnah qiyamul lail itu mutlak. Dan kalau dia ternyata masuk dalam kategori salat sunnah muqayyad, maka dia wajib menentukan niatnya. Kalau dia mau witir, maka wajib dia menentukan niatnya witir. Kalau dia mau qiyamul lail, ya qiyamul lail niatnya. Wajib. Itu saja yang membedakan nanti, ya. Jadi misalnya salat sunnah muqayyad terikat oleh waktu. Terikat oleh waktu. Seperti salat sunnah duha, terikat oleh apa? Waktu. Ada orang mau salat sunnah duha jam 2 siang. Bisa? Tidak bisa. Atau salat sunnah duha ba'da asar, atau ba'da isya. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia terikat oleh ada waktunya, pagi, ya. Sebelum zuhur, qabla zuhri. Sebelum zuhur, sedikit sebelum zuhur waktunya, itu waktu duha. Boleh orang salat sunnah duha setengah 12, yang penting belum azan zuhur. Bisa. Mulai pagi terbit matahari setinggi 1 tombak, itu awal waktu salat duha. Sama waktunya dengan salat sunnah isyraq. Jadi kalau salat sunnah isyraq ini dia niatkan salat sunnah duha, boleh. Pas dia salat isyraq, ya. Karena waktu isyraq itu adalah waktu awal mulanya salat sunnah duha kata para ulama. Jadi mau diniatkan salat isyraq, salat sunnah isyraq bisa. Mau diniatkan salat sunnah duha bisa juga. Dan kalau dia salat sunnah isyraq dan nanti dia mau salat sunnah duha, boleh juga. Iya. Kadang orang bingung itu salat sunnah isyraq itu. Yang menamakan salat sunnah isyraq itu adalah sahabat Ibnu Abbas. Penamaan isyraq itu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka boleh saja seorang salat sunnah isyraq, dia niatkan isyraq, boleh juga diniatkan duha. Dan salat sunnah di waktu pagi itu yang paling afdalnya 4 rakaat, ya. Hadisnya boleh 4 rakaat dan boleh 2 rakaat. Dua-duanya boleh. Boleh 4, boleh 2. Iya, salat sunnah di awal-awal siang itu salat sunnah isyraq di pagi hari. Dia niatkan duha atau isyraq bisa. 4 rakaat bagus. Hadisnya kata dalam sebuah hadis, siapa yang mengerjakan salat sunnah di awal siang, di awal siang maksudnya paling pagi-pagi sekali, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan dia sampai sore harinya. Iya. Tayyib. Sekarang salat sunnah yang terikat oleh tempat, tahiyatul masjid. Dia muqayyad, terikat oleh tempat. Salat sunnah duha terikat oleh waktu. Salat sunnah rawatib terikat juga oleh waktu. Waktunya rawatib ada, mengikuti salat wajib. Sama salat sunnah yang terikat oleh tempat, seperti tahiyatul masjid. Ada orang ke pasar,
Dia mau salat sunnah, tahiyatul masjid dulu, bisa? Tahiyatul masjid di pasar, tahiyatul masjid di kantor. Enggak ada tahiyatul masjid di kantor, di rumah, di pasar, enggak ada. Yang ada tahiyatul masjid itu di masjid. Nah, dia namanya salat sunnah muqayyad, terikat oleh tempat. Dia hanya diperintahkan ketika masuk masjid, enggak ada tempat lain. Tahiyya artinya penghormatan, al-masjid ya masjid. Salat sunnah tahiyatul masjid artinya penghormatan, penghargaan, pemuliaan bagi masjid. Kita dilarang duduk sampai salat sunnah 2 rakaat. Ya. Dan ada salat yang terikat oleh kondisi dan keadaan. Salat sunnah mutlak yang terikat oleh kondisi dan keadaan, seperti wudu. Di kondisi dia wudu, ada namanya salat sunnah wudu. Nanti dia boleh mengerjakan salat sunnah wudu di kondisi keadaan dia habis berwudu. Kalau dia mau salat sunnah wudu dia belum berwudu, tidak bisa. Nanti di kondisi dia sudah wudu baru boleh. Ya. Baik. Ini pembagian salat sunnah. Ada salat sunnah mutlak dan ada salat sunnah muqayyad. Dan para ulama berbeda pendapat tentang salat sunnah, ya, yang manakah yang paling afdal di antara seluruh salat sunnah. Para ulama berselisih pendapat. Sebagian para ulama mengatakan salat sunnah di malam hari lebih afdal dibandingkan salat sunnah di siang hari. Iya. Maka salat sunnah qiyamul lail mencakup salat tahajudnya, mencakup qiyamul lailnya, mencakup witirnya. Atau salat sunnah di malam hari qiyamul lail itu lebih afdal dibandingkan salat sunnah rawatib. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, salatul laili, berdasarkan sabda Nabi SAW, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Nah, dan ada yang mengatakan bahwa salat sunnah yang paling afdal adalah salat sunnah rawatib. Iya. Salat sunnah apa? Rawatib. Baik. Terus gimana hadisnya itu? Salatul lail afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Kenapa rawatib lebih afdal? Padahal Nabi bersabda, salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salatul lail. Ya, kata Syekh Utsaimin, maksudnya salat yang paling afdal setelah salat wajib dan rawatibnya adalah salatul lail. Ya, begitu kata beliau. Karena itu beliau menguatkan juga rawatib. Ya, ala kulli hal, saya sudah singgung ini berulang kali. Yang seperti ini tidak perlu kita terlalu sibuk menguatkan mana yang lebih afdal, qiyamul lail atau rawatib. Yang penting antum kerjakan. Yang paling afdal qiyamul lail, tapi tidak qiyamul lail jadi ya. Tidak ada faedahnya antum kuatkan itu pendapat. Yang paling afdal rawatib. Tidak rawatib juga antum. Iya. Yang paling afdal adalah antum kerjakan kedua-duanya, itu yang paling afdal. Iya. Tidak perlu antum kuatkan ini. Kerjakan saja. Antum qiyamul lail, antum kerjakan witir, antum rawatib. Iya. Itu yang paling bagus. Kerjakan, tak? Taib. Dan di sini As-Sa'di rahimahullah kita bahas salat sunnah rawatib. Ya. Beliau di sini tidak merinci tentang ahkam, ya, tentang ahkam ar-rawatib. Beliau hanya menyebutkan salat sunnah rawatib, ya. Dan tentang salat sunnah rawatib ini butuh kita jelaskan tentang ahkam, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Banyak faedah, sangat banyak faedah yang bisa kita petik dari pembahasan rawatib ini. Ya. Yang pertama, dari salat sunnah rawatib, ya. Jadi salat sunnah yang mengikuti salat wajib, para ulama membaginya menjadi 2 bagian.
Ada salat sunnah yang mengikuti salat wajib yang sifatnya rawatib. Rawatib ini maksudnya muakkad, sangat ditekankan dan dianjurkan. Dan ada salat sunnah yang mengikuti salat wajib bukan rawatib, maksudnya gairu muakkad, tidak terlalu ditekankan, tapi bisa dikerjakan. Yang muakkadah, yang rawatib ini lebih afdal dibandingkan yang bukan rawatib, dibandingkan yang tidak muakkad. Seperti salat sunnah yang dihitung tadi, yang 10 disebutkan oleh Ibnu Umar, itu namanya salat sunnah rawatib muakkadah, sangat ditekankan dan dianjurkan, jangan ditinggalkan, dijaga. Kalau sampai dia lupa, sampai dia luput, maka dianjurkan dia untuk mengqadanya. Itu rawatib, ya. Sama dengan qiyamul lail, karena saking afdalnya dia, maka dianjurkan seorang untuk mengqadanya ketika dia lupa, ketiduran, sakit. Dalam hadis Aisyah, Nabi SAW itu mengqada salat qiyamul lail, mengqada salat witirnya di malam hari 11 rakaat, dikerjakan di waktu duha, di waktu pagi beliau kerjakan sebanyak 12 rakaat, digenapkan. Sama dengan rawatib, ya. Hadis-hadis tentang salat sunnah rawatib itu Nabi mengqada rawatibnya dalam beberapa riwayat. Dalam beberapa riwayat Nabi SAW mengqada salat sunnah rawatib karena dia sangat ditekankan dan dianjurkan. Dan ada salat sunnah yang mengikuti salat wajib dan dia bukan rawatib atau tidak muakkadah, tapi sunnah dikerjakan. Seperti salat sunnah qabla al-asr. Datang dalam 2 riwayat, ya. Salat sunnah asar, ya. Salat sunnah asar datang dalam 2 riwayat. Datang dalam riwayat 4 rakaat. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah Ta'ala merahmati seorang hamba di mana dia salat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Iya. Baik. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan boleh seorang mengerjakan 2 rakaat. Boleh seorang mengerjakan 2 rakaat sebelum asar. Hal itu datang dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Ya. Diterangkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW mengerjakan 4 rakaat. Kata Ali, dikerjakan 4 rakaat ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam maksudnya. Bukan 4 rakaat sekaligus. Karena itu pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama tentang zahir sebuah hadis, salatul laili masna masna, dalam sebuah lafaz salatul laili wan nahari masna masna. Ini tentang hadis ini khilaf para ulama, ya, tentang keabsahannya. Karena sebagian para ulama melemahkan hadis ini, seperti Imam An-Nasa'i. Salatul laili wan nahari, tambahan wan nahari masna masna, 2-2. Kalau misalnya lafaz an-nahar, lafaz siang itu warid misalnya, maka semua salat sunnah di malam hari dan siang hari harus dikerjakan 2 rakaat. Dan itu pendapat jumhurul ulama. Ya, makanya semua hadis yang menyebutkan lafaz 4 rakaat baik di malam hari qiyamul lail ataupun di siang hari seperti rawatib sebelum zuhur ada 4 rakaat, juga tadi hadisnya 4 rakaat sebelum asar. Semua hadis yang menyebutkan 4 rakaat itu menurut jumhur ulama harus dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata tentang orang yang qiyamul lail langsung mengerjakan 4 rakaat. Kata Imam Ahmad, siapa yang bangkit ke rakaat ketiga dari qiyamul lail, maka seperti dia bangkit rakaat ketiga dari salat subuh, kata beliau. Saya ulang, kata Imam Ahmad, siapa yang bangkit ke rakaat ketiga dari salat subuh, dari qiyamul lail, kan ada hadis qiyamul lail 4 rakaat langsung tak? Zahirnya, yaitu hadis Aisyah. Yang kata Aisyah, Nabi SAW qiyamul lail 4 rakaat. Jangan kamu tanyakan bagaimana indahnya dan panjangnya. Setelah itu Nabi lagi kerjakan 4 rakaat. Jangan kamu tanyakan bagaimana indahnya dan bagaimana panjangnya. Setelah itu Nabi kerjakan 3 rakaat. Jadi 4, 4, 3. Totalnya berapa? 11.
Sebagian para ulama berpendapat dengan zahir hadis ini boleh qiyamul lail 4 rakaat langsung berdasarkan hadis ini. Dan itu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun pendapat jumhur ulama selain Syekh Al-Albani belakangan, semua ulama, hampir semua para ulama, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, semua ulama yang ada selain Syekh Al-Albani ya, setahu saya, itu semua berpendapat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pendapat jumhur dia pakai. Kenapa? Karena hadis yang menyebutkan 4 rakaat dua-dua. Alasannya karena Nabi bersabda, "Sholatul laili masna masna." Dan ini kata Syekh bin Baz, hadisnya adalah khabar bima'nal amr. Nabi kan ditanya tentang qiyamul lail. Nabi berkata, "Sholatul laili masna masna." Ini kata beliau khabar, kan Nabi mengkhabarkan hadisnya. Khabarnya, lafadznya khabar bima'nal amr, tapi maknanya perintah, kata Syekh bin Baz. Perintah harus berapa? Harus 2 salam, 2 salam. Ya, makanya Imam Ahmad berkata, siapa yang bangkit ke rakaat ketiga dari qiyamul lail menuju kepada rakaat yang keempat, seperti dia bangkit ke rakaat ketiga dari salat apa? Subuh. Kata Syekh Utsaimin, maksudnya ini, kata Imam Ahmad, maksudnya kata Syekh Utsaimin, batal salatnya, yubtilus shalah. Batal salatnya. Dan ini masalah ijtihad ya. Maka dibangun di atas hal itu, menurut jumhur ulama, semua hadis yang 4 rakaat di malam hari dan siang hari, semuanya itu harus dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Iya. Walaupun 4 rakaat di siang hari itu ada pendapat lain ya, seperti Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat 4 rakaat ini baik sebelum duhur, yang zahirnya 4 rakaat sebelum duhur. Karena ada hadis 4 rakaat sebelum duhur, hadis Aisyah. Karena Nabi SAW la yada'u arba'an qabla dhuhri. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis 4 rakaat sebelum asar juga saya sudah bacakan tadi. Ya. Semoga Allah merahmati seorang hamba melakukan 4 rakaat sebelum asar. Cuma dia bukan rawatib menurut pendapat yang kuat. Ya. Semua hadis yang semisal ini 4 rakaat, itu 2 rakaat dikerjakan lalu salam, 2 rakaat lalu salam. Seperti itu pendapat jumhur. Iya. Namun Imam Abu Hanifah mengatakan boleh dia kerjakan 4 rakaat langsung. Ya. Boleh dia kerjakan 4 rakaat langsung di siang hari ya. Dan itu tidak ada masalah insyaallah, walaupun kita katakan yang lebih afdal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Iya. Jadi tentang salat sunnah sebelum asar, ada salat sunnah tapi bukan rawatib. Bukan apa? Bukan rawatib. Sama salat sunnah sebelum maghrib. Ada salat sunnah sebelum maghrib? Ada. Salat sunnah sebelum isya? Ada? Ada juga. Ada hadis umum dan ada hadis khusus. Iya. Tapi bukan rawatib. Ada hadis umum dan ada hadis khusus. Untuk salat sunnah sebelum asar itu ada hadis umumnya, sama dengan sebelum maghrib, sebelum isya. Ada hadis-hadis umum membolehkan salat sunnah sebelumnya. Seperti sabda Nabi SAW, baina kulli adanaini salatun. Antara 2 azan ada salat sunnah, kata Nabi. Antara 2 azan, baina kulli adanain, setiap antara azan dan qomat ada salat sunnah. Maka ini hadis berlaku umum. Maka setelah azan asar ada boleh dikerjakan 2 rakaat, hadis umum seperti ini. Antara azan dan qomat. Setiap azan. Setelah maghrib salat sunnah sebelum maghrib misalnya. Antara azan dan qomat, kata Nabi ada salat sunnah di situ. Antara azan dan isya. Setelah azan isya sebelum salat isya ada salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah bukan rawatib, tidak muakkad, tapi boleh berdasarkan keumuman hadis yang kita sebutkan tadi. Antara setiap 2 azan ada salat. Dan ada hadis khusus juga. Kalau hadis khusus tentang salat asar, ada hadisnya tadi. Bisa 2 rakaat, ya, bisa 2 rakaat, ya, dan bisa 4 rakaat. Adapun 2 rakaat diterangkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya adalah hadis Aisyah sebelum asar. 2 rakaat yang sering dikerjakan oleh Nabi SAW, yang Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ya.
yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat ini ba'da asar disebutkan. Bukan hadis ini yang saya maksudkan, tapi hadis Ali bin Abi Thalib ya. Nabi kerjakan 2 rakaat sebelum asar dan kadang 4 rakaat. Itu hadis khusus ya. Kalau maghrib ada hadis khusus juga, riwayat Bukhari. Nabi bersabda, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib." Salat sunnahlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Liman syaa, bagi siapa yang mau. Iya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka itu hadis khusus. Boleh salat sunnah sebelum maghrib, bukan rawatib. Hadis Anas bin Malik juga menunjukkan tentang hal itu. Karena dulu para sahabat kalau sudah azan, kata Anas, maka mereka berlomba mencari tiang as-sawari. Mereka berlomba mencari apa? Tiang. Habis azan maghrib, kata Anas, para sahabat berlomba mencari tiang. Untuk apa? Mencari apa? Tiang. Untuk apa? Mencari sutrah yang dipakai untuk salat sunnah. Banyak hadis. Adapun tentang salat sunnah Isya sebelum Isya juga ada hadis umum. Adapun hadis khususnya wallahu alam saya tidak tahu. Yang jelas boleh. Jadi saya ulang kembali bahwa salat sunnah rawatib ini terbagi 2, ada yang rawatib dan ada yang bukan rawatib. Yang bukan rawatib saya sudah sebutkan tadi. Salat sunnah sebelum asar 2 atau 4. Kemudian salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat dan salat sunnah sebelum isya. Iya, itu yang bukan rawatib. Sisanya rawatib. Salat sunnah sebelum duhur, ba'da duhur rawatib. Kemudian salat sunnah ba'da maghrib rawatib. Salat sunnah ba'da isya rawatib. Dan salat sunnah sebelum subuh rawatib juga. Hanya saja sebagian para ulama menghitung salat sunnah rawatib ini berdasarkan hadis Ibnu Umar, dia hitung berapa rakaat? 10 rakaat. Dan sebagian para ulama menghitung rawatib 12. Ya, datang dalam hadis Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan, istri Nabi SAW, Ummu Habibah. Ya. Datang dalam hadis itu, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ya. Naam. Datang dalam hadis Ummu Habibah disebutkan, kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan 12 rakaat salat sunnah tatawwu, bukan wajib. Iya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya rumah di surga. Nabi SAW menyebutkan 12 rakaat tatawwu, bukan wajib. Siapa yang menjaganya, rutin menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya rumah dalam surga. Makanya para ulama menghitung 12 rakaat ini, maksudnya adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Iya. Itu yang dihitung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena beliau mengatakan bahwa salat sunnah rawatib, kata Syekh Utsaimin, 12 rakaat. Berdasarkan hadis Ummu Habibah yang saya sebutkan tadi. 4 rakaat sebelum duhur, itu saja bedanya dengan hadis Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar 2 rakaat sebelum duhur.
2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 10 hadis Ibnu Umar. Adapun hadis Ummu Habibah 4 rakaat sebelum duhur. Itu saja bedanya. Ditambah jadi 4 rakaat. Ya, kalau 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib dan isya, 2 rakaat sebelum subuh, totalnya berapa? 12. Karena itu datang dalam hadis Aisyah. Kata Aisyah, kana Rasulullah SAW la yada'u arba'an qabla dhuhri, tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Iya. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Iya. Taib. Dan salat sunnah rawatib yang paling afdal di antara seluruh salat sunnah rawatib, setelah kita membahas secara global bahwa salat sunnah rawatib sebagian para ulama menghitung 10 dan sebagiannya menghitung 12. Ya. Kalau dia sanggup dia kerjakan 12 rakaat itu lebih bagus. Iya. Dari seluruh salat sunnah rawatib yang paling afdalnya adalah salat sunnah rawatib, salat sunnah fajar, salat sunnah sebelum subuh. Itu yang paling afdalnya. Salat sunnah apa? Fajar. Itu yang paling afdal di antara seluruh salat sunnah rawatib. Sampai para ulama berselisih, berbeda pendapat mana yang paling afdal, salat sunnah fajar atau salat sunnah witir. Itu kata Syekhul Islam khilaf para ulama. Karena 2 salat sunnah ini Nabi tidak pernah meninggalkannya di saat safar maupun di saat mukim. Iya. Hadisnya saya kira antum sudah tahu tentang keutamaan salat sunnah fajar. Hadis Aisyah riwayat Muslim, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar ini lebih baik dibandingkan dunia dan segala isinya, dibandingkan segala isinya dan kemegahannya. Cukup 2 rakaat ini maka orang sudah mendapatkan kenikmatan, kebaikan dunia dan segala isinya. Iya. Pahalanya sangat luas dan besar. Dan tentang salat sunnah witir, sebagian para ulama mengatakan wajib, walaupun yang benar dia adalah salat sunnah muakkad, bukan wajib. Jadi ini 2 salat sunnah ini luar biasa ini. Jangan seorang meninggalkannya. Tidak usah dia katakan ini lebih afdal, ini lebih afdal. Yang 4 jangan tinggalkan. Iya. Saking besarnya keutamaan salat sunnah ini, datang syariat menjelaskan tentang diqadha kalau orang meninggalkannya. Diqadha. Tentang salat sunnah rawatib ini diqadha. Kenapa salat sunnah fajar ini sangat besar keutamaannya? Karena dia salat sunnah memiliki maziyah. Dia memiliki keistimewaan apa yang tidak dimiliki oleh salat sunnah yang lain. Ya, di antara keistimewaan salat sunnah fajar ini, pertama, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Nabi sangat menjaganya. Tidak pernah Nabi menjaga salat sunnah sebagaimana Nabi menjaga salat sunnah fajar ini dalam hadis. Ya. Karena itu Nabi tidak pernah meninggalkannya di saat mukim, bahkan waktu safar Nabi tidak pernah meninggalkannya. Di antara keistimewaan salat sunnah fajar, Nabi mengerjakannya itu takhfifan, diringankan, ya. Diringankan. Sampai dalam hadis Aisyah, ya. Nabi SAW dalam salat sunnah fajar ini dia menyangka bahwa Nabi tidak membaca surah kecuali Al-Fatihah saja. Saking ringkasnya. Saking ringkasnya. Nabi meringankannya. Ya? Iya. Kata Aisyah, Nabi biasa mengerjakan salat sunnah fajar ini sebelum subuh sampai saya menyangka apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak. Iya. Saking ringkasnya itu. Makanya Syekh Utsaimin berkata, siapa yang mengerjakan salat sunnah fajar lalu dia perpanjang salat sunnahnya khilafus sunnah, maka dia telah menyelisih Nabi SAW. Iya. Jadi diringankan dibaca. Dan bacaannya ini yang masyhur bisa dibaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan qul huwallahu ahad rakaat kedua. Sama dengan bacaannya salat sunnah rawatib ba'da maghrib, sama bacaannya. Iya. Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Al-Kafirun maksudnya qul ya ayyuhal kafirun. Al-Ikhlas maksudnya qul huwallahu ahad. Ya, karena banyak orang tidak paham. Iya. Dan bisa dibaca surah lain. Dalam hadis Ibnu Abbas, bisa dibaca
satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, sampai akhir satu ayat. Al-Baqarah 136 rakaat pertama dia baca, dan di rakaat kedua dia baca Al-Imran ayat 64. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, dan seterusnya. Iya. Dari keistimewaan salat sunnah fajar, seorang disunnahkan untuk berbaring di atas rusuk kanannya setelah dia mengerjakan salat sunnah fajar. Iya. Disunnahkan dia berbaring di atas rusuk kanannya. Iya. Hanya saja hukum berbaring di atas rusuk kanan setelah salat sunnah fajar ini para ulama berselisih pendapat. Ya. Apakah dia disunnahkan secara mutlak ataukah dia wajib? Yang agrab di antara perkara yang aneh itu pendapat Ibnu Hazm, ya. Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau berpendapat berbaring di atas rusuk kanan setelah salat sunnah fajar itu wajib, kata beliau. Wajib berarti berdosa orang kalau dia tidak berbaring, ya. Nanti ya berbaring semua orang. Bahkan dia persyaratkan syarat sahnya salat subuh harus berbaring setelah salat sunnah fajar. Ya, nah, pendapat ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hada mimma tafarrada bihi anil ummah. Ini termasuk pendapatnya Ibnu Hazm, termasuk pendapat yang dia bersendirian dari seluruh umat manusia. Sendiri jadi seperti itu. Nah, ini pendapat tidak apa-apa ya, tidak usah diterima pendapat ini. Pendapat ini kurang sangat menyelisihi, ya. Dan yang benarnya bahwa dia disunnahkan. Itu pun yang mengatakan disunnahkan. Apakah disunnahkan secara mutlak atau disunnahkan dia bagi yang mau qiyamul lail? Kalau pendapat Imam Syafi'i dikuatkan oleh beberapa orang sahabat dan tabi'in, dia katakan ini sunnah berbaring di atas rusuk kanan setelah salat sunnah fajar, itu sunnahnya mutlak, kesunnahannya mutlak. Apa maksudnya mutlak? Apakah dia qiyamul lail sebelumnya atau tidak? Ya sunnah dia berbaring. Ya, namun pendapat yang ketiga dia katakan sunnah berbaring di atas rusuk kanan setelah salat sunnah fajar itu bagi orang yang mengerjakan qiyamul lail, karena dia istirahat. Kan tadi qiyamul lail panjang sekali. Setelah itu dia azan subuh, lalu dia salat sunnah fajar. Maka dia berbaring karena dia mau istirahat. Nabi beristirahat karena tadi sudah qiyamul lail panjang-panjang. Nah, ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Arabi, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini ada sisi kekuatannya, benarnya, ya, bagi orang yang beristirahat. Iya. Dan ada pendapat-pendapat yang lain di sini. Ada 6 pendapat dalam masalah ini, ya, berbaring setelah salat sunnah fajar. Namun 3 ini yang saya sebutkan saya kira cukup. Kemudian di antara faedah salat sunnah rawatib fajar ini, sama dengan salat sunnah yang lainnya, itu disunnahkan, sangat ditekankan untuk diqadha kalau seorang meninggalkannya. Ya. Apalagi ini salat sunnah yang paling afdal. Jangan sampai dia ketinggalan, dia bermain-main atau dia meremehkannya. Dianjurkan dia untuk mengqadha'nya jika dia ketinggalan, apakah karena dia sakit, ketiduran atau lupa. Maka disyariatkan dia untuk mengqadha'nya di 2 waktu. Bisa ba'da subuh mubasyaratan, secara langsung dia qadha' ba'da subuh setelah salam, dan dia bisa mengqadha'nya di waktu duha, di waktu pagi. Ya. Iya. Baik. Adapun dia kerjakan setelah salat subuh, itu diterangkan dalam hadis Qais bin Amr. Dalam hadis Qais bin Amr, dan hadisnya ini sahih, ya. Ketika dia salat subuh, ba'da subuh langsung dia salat. Maka Nabi melihatnya salat ba'da subuh, pas salam langsung dia salat sunnah ba'da subuh. Kata Nabi SAW, ya,
Salatus subuhi rak'atan. Salat subuh itu 2 rakaat saja, ihwah. Ya. Maksudnya kenapa dikerjakan ditambah lagi salat subuhnya? Maka faqala ar-rajul, sahabat ini berkata, "Inni lam akun shallaitu rak'ataini allataini qablahuma." Tadi saya belum sempat mengerjakan salat sunnah fajar sebelum subuh. Ya, maka fa shallaituhuma al-an. Saya sekarang kerjakan ini 2 rakaat. Fasakata Rasulullah. Maka Nabi diam. Nabi SAW diam. Nabi mentakrirnya. Dan tentang dikerjakan di waktu duha, itu warid langsung dari lafadznya Nabi SAW langsung. Warid dari lafadznya Nabi SAW langsung, bahwa siapa yang ketinggalan salat sunnah fajar, maka hendaklah dia mengerjakannya di waktu duha. Kata Nabi SAW, man lam yusalli rak'atal fajri, siapa yang tidak mengerjakan salat sunnah fajar sebelum subuh, kata Nabi, falyusallihi ma ba'da ma tatlu'u syamsu, maka hendaklah dia mengerjakan 2 rakaat itu, dia mengqadanya setelah matahari terbit. Maksudnya di waktu duha. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Hadisnya sahih. Jadi 2 waktu bisa dia kerjakan ba'da subuh, dan dia bisa kerjakan pada waktu duha. Ya. Tentunya di sini catatan faedah untuk ini, bagi mereka yang ingin mengerjakannya ba'da subuh pas setelah salat subuh, maka ahsannya dia kerjakan di mana? Di rumahnya. Boleh dia kerjakan di masjid kalau orang di masjid faham sunnah. Kalau di masjid umum, habis salam, salat sunnah ba'da subuh, bagaimana kira-kira? Cocok atau tidak? Tidak cocok ya, orang awam bilang ini orang tambah salat sunnahnya ba'da subuh. Enggak ada, Ustaz, enggak ada salat sunnah ba'da subuh, Ustaz. Iya kan? Nanti orang justru bingung ya. Harusnya dia salat sunnah di rumahnya saja. Kalau dia mau kerjakan ba'da subuh. Kalau dia mau berzikir ba'da subuh, ya nanti dia kerjakan pada waktu duha. Ya seperti itu saja. Dan boleh dia jamak ya, pada pembahasan yang telah berlalu tentang hukum menjamak salat, boleh dia menggabungkan salat sunnah fajar, mengqadanya ya. Qada salat sunnah fajar di waktu duha, boleh dia mengqadanya dengan salat sunnah duha karena waktunya sama pada waktu itu. Ya. Dia maniatkan mengqada salat sunnah fajar digabungkan dengan salat sunnah duha, bisa digabungkan seperti itu. Iya. Dan tentunya dari 2 waktu ini, ba'da subuh dengan pada waktu duha, tentunya yang lebih afdal yang mana? Dikerjakan di waktu duha, karena dia adalah sunnah qauliyah. Sedangkan salat sunnah dikerjakan ba'da subuh, diqada pada waktu ba'da subuh, itu namanya sunnah takriri. Sunnah takririyah. Sunnah itu ada 3. Sunnah qauliyah, ucapan Nabi. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Dan sunnah takririyah, Nabi mendiamkannya. Mendiamkannya, Nabi tidak melarangnya dan tidak menegurnya, dan itu bagian dari sunnah dan syariat, boleh dikerjakan. Namun kalau berkumpul antara sunnah qauliyah dan fi'liyah, tentu dia lebih afdal dibandingkan sunnah qauliyah semata. Kalau berkumpul sunnah qauliyah dan fi'liyah, ucapan dan perbuatan Nabi berkumpul, maka dia lebih kuat dibandingkan sunnah fi'liyah saja atau qauliyah saja. Bisa dipaham ya? Iya. Dan kalau berpisah antara qauliyah dan fi'liyah, maka qauliyah lebih kuat dibandingkan fi'liyah, karena langsung ucapan Nabi. Dan kalau ada berkumpul antara qauliyah dengan takririyah seperti ini, maka qauliyah lebih afdal dibandingkan takririyah. Ya, itu faedah usul. Jadi kalau antum mengerjakan mana yang lebih afdal? Ya, antum kerjakan lebih afdal di waktu duha. Boleh tidak ba'da subuh? Bisa, ada hadisnya. Iya. Jelas? Kemudian salat sunnah zuhur. Ya, itu tadi salat sunnah fajar. Dia adalah salat sunnah yang paling afdal. Bisa diqadha berbaring ba'da salat sunnah, diringankan bacaannya, dan dia adalah salat sunnah yang paling terafdal karena sebabnya Nabi tidak pernah meninggalkan salat sunnah fajar di waktu safar maupun di waktu mukim. Dan dalam hadis juga disebutkan Nabi SAW lam yakun an-nabi ala syai'in minan nawafil ashaddu minhu ta'ahudan ala rak'atil fajri.
Nabi tidak pernah menjaga salat sunnah di antara seluruh salat sunnah sebagaimana penjagaan beliau salat sunnah fajar. Itu keistimewaan salat sunnah fajar yang sudah saya sebutkan. Maka kita berpindah ke pembahasan salat sunnah zuhur. Iya. Pembahasan salat sunnah apa? Zuhur. Salat sunnah rawatib zuhur. Iya. Saya kira ini cukup ya. Insyaallah besok kita lanjutkan pembahasannya. Ya, kita rincikan ini rawatib. Ya, karena rawatib ini Masya Allah adalah ibadah yang kita kerjakan setiap hari. Kita butuh ilmu tambahan tentang masalah mengqadanya, tentang masalah hukum-hukumnya yang terkandung di dalamnya. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadal barakallahu fiikum.